screen. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Pak. Oke, bagaimana ini? Turunan pertamanya bagaimana? Saya menggunakan masing-masing ruas diturunkan, Pak, gitu, Pak. Oke, bagus. Terus DDX Ya. gitu. Masing-masing ruas ini jadi apa? XY ditambah Y kuadrat. Di sebelah kanan apa? 4. 4. Terus hasilnya apa ini? Hasilnya itu Kalau mau Y. pelan-pelan, sebelah sini ruas kanan jadi 0 ya. Ya, Pak. Sebelah sini jadi apa? Kalau mau Jadi, pelan-pelan ini dipisah dulu gitu ya. Terus yang sebelah kiri jadi apa ini? jadi Y. Ini pakai turunan UV ya. U aksen U aksen V, V aksen U. Ini X diturunkan terhadap X jadi apa? 1. 1 dikalikan Y gitu ya, ditambah X-nya tetap, Y diturunkan terhadap X. Y aksen. DY, DX atau Y aksen boleh. Gitu ya, ditambah Y kuadrat diturunkan terhadap X. 2 2Y, Y aksen. Y Kali Y aksen. ya, DY, DX sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, ya sekarang dari sini diturunkan lagi satu kali lagi. Gitu ya. Diturunkan satu kali lagi. Di sini turunkan satu kali lagi. Gitu. Oke. Turunkan satu kali lagi, ini jadi apa ini? Jadi Ruas kanan yang gampang dulu jadi 0. Yang ini jadi Y aksen, Pak. ya betul ya, aksen. Ini dihapus dulu. Gini ya, dipisah-pisah sama saya. Oke. Sekarang yang paling kiri dulu. Yang paling kiri Y diturunkan terhadap X, ya tetap DY DX begitu ya, atau Y aksen silakan saja. Sekarang X DY diturunkan terhadap DX, ini pakai turunan U aksen V, V aksen U lagi gitu ya, turunan U aksen V, V aksen U. Oke, ini jadi apa ini? X diturunkan terhadap X, 1 dikalikan Y aksen. DY DX ditambah dengan X-nya tetap dikali turunan DY DX diturunkan terhadap X. Jadi DY DX. turunan Y aksen diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap X. Y aksen 2 kali. Ya, turunan kedua. Turunan kedua. Turunan kedua. Gitu ya. Jadi dia menjadi turunan kedua. Yang sebelah sini diturunkan juga jadi apa ini? Yang sebelah kanan 2 dikali. duanya pisahkan dulu begitu ya. Duanya pisahkan dulu. Y diturunkan terhadap X. DY DX U aksen V dikali V aksen U kan. DY DX dikali apa? Dikali DY DX juga kan. Dikali DY DX juga. Ditambah Y-nya tetap dikalikan dengan DY DX diturunkan terhadap X. Ya turunan kedua. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi Pak, untuk memasukkan nilai DY per DX di terakhir itu
Mana ya? Iya, kamu butuh daya dx dulu berapa nilainya Oh, iya. gitu. Oke, ini saya sengaja buat merah ya supaya mempermudah bahwa yang ini diturunkan hasilnya yang merah, yang biru diturunkan hasilnya yang biru gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau yang pertama, yang ditanya yang pertama kan di titik X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini apa? 2 ditambah 0 dikali dy dx gitu ya. Ditambah 2 dikali 2 dikali dy dx lagi sama dengan 0 gitu ya. Sehingga pindah ruas dy dx sama dengan 1/2 ya, minus 1/2 ya. Oke. Di sini kita dapatkan dy dx sama dengan minus 1/2. Oke, sekarang yang dicari adalah turunan kedua. Oke, kalau yang dicari turunan kedua berarti ini supaya cukup gimana ya? Oke, turunan keduanya untuk menghitung turunan keduanya bagaimana? Ya, dy dx-nya kan udah punya. Berapa dy dx-nya? Minus setengah, Pak. Minus 1/2. Ditambah 1 dikali dy dx. Dy dx-nya minus 1/2 lagi. Dikali x, x-nya berapa? 0. Ditambah 2 dikali dy dx berapa ini? Minus 1/2 lagi. Minus 1/2 dikali dy dx minus 1/2 lagi. Minus 1/2 lagi. Ditambah y-nya berapa? 2. Gitu ya. Tambah y-nya 2. Oke, ini satunya hapus saja. Oke, jadi ini hasilnya jadi apa? Minus setengah ditambah minus setengah. Minus 1 ya, betul ya? 0 dikali berapapun nilainya? 0 ditambah minus setengah kali minus setengah ini 1/4 ya. 1/4 ditambah 2 dikali turunan kedua dari Y. Turunan kedua dari Y dicari, jadi biarkan saja. Dikali 2 di luar, jadi berapa ini? Dikali 2 ini jadi setengah ya. Setengah dan 4. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini setengah, ini 4. Jadi pindah ruas ke kanan jadi berapa? Minus 1 ditambah setengah, minus setengah, dipindah ke kanan 1/2. Begitu ya. Pindah ke kanan 1/2. Jadi turunan keduanya berapa nilainya? 1/8. Oke, ada pertanyaan? Kalau ini Pak, saya kemarin ngerjainnya itu untuk turunan kedua. Jadi kan untuk turunan pertama itu punya bentuk dy per dx sama dengan. Nah, habis itu untuk turunan keduanya saya gunakan turunan dari dy dx itu, Pak. Gunakan turunan dari dy dx. Bagaimana? Jadi kan saya sudah ubah bentuk turunan pertamanya jadi bentuk dy per dx sama dengan Oh, I see. Saya min y nangkap. per x gitu, Pak. Saya nangkap maksud kamu. Jadi ini tuh kamu di apa ya namanya? Jadikan satu ruas gitu, Pak. Iya, boleh juga seperti itu, sama saja kok hasil. Nah, habis itu setelah saya turunkan kan membentuk ini Jadi, aturan pembagian, Pak. oke, sebentar. Jadi kan maksud kamu tuh gini ya. Ini tuh kamu tulis dulu, jadi daya dx jadi apa gitu kan?
Iya. dy dx jadi apa ini? Sama dengan apa? Y-nya pindah ke kanan minus Y dibagi dengan X tambah 2Y. Iya. Oke. Ya, ini kamu membuat turunan keduanya jadi lebih sulit ya. Ini kamu kalau mau membuat turunan kedua jadi lebih sulit sebetulnya. Sangat sulit menurut saya. Bayangkan, ini kan mau di ini ya. Tapi hasilnya akan sama saja. Ruas kiri diturunkan terhadap X, ruas kanan juga diturunkan terhadap X. Gitu ya. Ruas kiri turunkan terhadap X, ruas kanan turunkan terhadap X juga. Ini penting saya duplikat saja ya. Oh, kalau untuk begitu ruas kiri itu dimasukin dari ini ya, Pak? Dimasukkan dari apa? Dari Ya. yang di atas itu ya. Oh, Ya kalau kan saya kemarin ini saya kira dy per dx dikali dy per dx langsung turunan kedua gitu loh, Pak. Karena dikalikan. Oh enggak, beda ya. Perhatikan yang ini nih. Perhatikan yang ini. Lihat ini. Ada dy dx dikali dy dx, ini beda loh. Dy dx dikali dy dx dengan, makanya makna ya. Ini d per dx dalam kurung sesuatu, itu artinya adalah sesuatu yang ada di dalam kurungnya itu diturunkan terhadap x. Bukan dikalikan. Oh iya Pak. Bukan dikalikan. Kalau saya di situ ya. Diturunkan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi, kalau ini perhatikan, yang ini sebetulnya kalau saya tuliskan itu bisa saya tulis jadi seperti ini. Sebentar. Yang ini tuh menjadi dy dx dalam kurung kuadrat gitu. Bisa saya tulis, bukan turunan kedua loh ya, beda ya. Ini. Nah, perhatikan ini. Beda ya ini. Yang saya beri warna hijau nggak terlalu kelihatan ya. Saya beri warna ungu deh. Gitu. Ini beda loh. Ini dengan yang sebelah sini beda. Kalau ini dy per dx dikuadratkan. Kalau yang ini y turunan kedua. Turunan kedua dari y terhadap x. Gitu. Oke. Oke, makasih Pak. Bagus sekali Sultan sudah bertanya ini. Ini bagus. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau bertanya Pak tentang latihan. Iya. Di latihan 2,5. 2,5 bagaimana? Soal nomor 2 yang grafik. Latihan 2,5 soal nomor 2 Pak. Ini tuh siapa? Syarif. Syarif Pak. Syarif soal nomor 2. Oke. Ini menarik juga nih. Nah, itu Pak yang mau saya tanyakan Pak. Di sini kan dia ubah fungsinya dari ux menjadi sama dengan f sama dengan gx. Dia turunkan ux-nya sama dengan 1. 1 di sini Pak, x 1 di sini merupakan x atau nilai dari gx Pak. Oke. Gimana coba? 1 di sini merupakan x atau nilai dari gx? Kalau yang saya coba Pak, di jawaban saya itu 1 merupakan nilai dari gx. Nah, 1 merupakan nilai dari gx. Dan jawabannya salah Pak, sedangkan setelah saya coba 1 merupakan x, jawabannya memang 0,75. Nah, tetapi kalau kita terapkan ini x merupakan 1 ke soal yang di bawahnya, terjadi ketidakkonsistensian Pak. Contohnya di nilai yang di sini, yang kedua kan ini 2x, dia dari fx, jadi x sama dengan 1. Nah, kalau nilai x sama dengan 1, memang saya di sini salah Pak jawabannya, seharusnya tidak ada. Nah, tetapi kalau yang di sini yang w turunan w sama 2, jawabannya seharusnya ada. Iya, betul. Iya, iya. Ya, abaikan masalah kunci jawabannya ya, abaikan aja dulu. Seharusnya bagaimana, gitu saja. Oke. Seharusnya bagaimana? Di sini kan ditanya u aksen 1. Pertanyaannya si 1 ini siapa sebetulnya? Si 1 ini siapa sebetulnya? Yang saya pikir Pak pertama awalnya itu 1 merupakan gx, tapi berubah pikiran Pak.
saat itu merupakan X. Oke. Di sini kan fungsinya UX sama dengan FGX, begitu ya. Berarti kalau U aksen 1, artinya X-nya yang bernilai 1. Seperti itu. Di sini X-nya yang bernilai 1. Artinya, sebentar. Snapping ke ini tuh subbab berapa ya? 25 ya? Oke. Harusnya di slide 2.5 ya saya masangnya. 25. Oke, gimana ini? Kalau kita lihat di sini kan kita punya UX sama dengan apa? FGX gitu ya. UX sama dengan FGX. Maka kalau saya tanya U aksen X apa? U aksen X sama dengan apa? Aksen GX F aksen dikali G GX aksen X. dikalikan dengan G aksen X. X. Bagus sekali. Artinya U1 apa? Maksud saya U aksen 1. U aksen 1 sama Fungsi dengan turunan dari G1 G1 dikali G aksen 1. G aksen 1. Nah, di sini kita itu diminta membaca gambar ya. Di sini kita itu diminta membaca gambar. Memang saya ingat soal ini tuh tahun lalu ya, ada sesuatu yang salah asisten saya tuh. Tapi saya lupa apakah sudah diperbaiki oleh asisten saya atau tidak. Oke. Tapi masalah kunci jawaban kita kesampingkan saja lah. Coba sekarang kita lihat dulu yang mudah dulu. G aksen 1. G itu yang mana sih fungsinya yang biru ya? Oke. G itu fungsinya yang biru. Perhatikan pada saat X sama dengan 1. Pada saat X sama dengan 1 yang ini kan. Oh iya. Harusnya saya pakai komputer saya nyalakan satu lagi ya supaya tampilan saya tuh sinkron atau tidak gitu. Oke, di G aksen 1 itu artinya apa? Ini kan kita punya grafik G1. Kita punya grafik G. Kalau G aksen artinya gradien garis. Oke, gradien garis di titik X sama dengan 1 pada fungsi G itu berapa? Itu berapa? Berapa? Min 3. Minus 3. Tahu dari mana? Ambil salah satu titik dari garis itu, Pak. Gradien itu apa sih? Delta Y per delta X. Delta Y per delta X atau apa? Kalau bahasa saya tuh naikkan. Ya bolehlah perubahan Y dibagi perubahan X gitu ya. Nah dalam dalam hal ini kebetulan garis apa si G itu garis lurus begitu ya. Perubahan Y-nya kita lihat saja perubahan Y-nya. Berapa perubahan Y-nya dari kotak atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Perubahan X-nya berapa? 2. Gitu ya. Lebih tepatnya perubahan Y-nya minus 6. Perubahan X-nya 2. Jadi gradien G aksen 1 itu berapa tadi? Minus 3. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Bagus. Sekarang G1. Di sini kita menghitung F aksen G1. G1 itu berapa? Lihat grafiknya. G1 nilainya berapa? 3, Pak. 3. Artinya di sini yang ditanya adalah F aksen 3. F aksen 3 ini berapa? Di titik X sama dengan 3, 0, 1, 2, 3. Di sini F aksennya berapa? F aksen 3. Min 1/4. Ya, perubahan Y-nya minus 1, perubahan X-nya 4. Minus 1/4. Oke, ada pertanyaan? Jadi jawabannya berapa? 0,75. 0,75. Ini kuncinya salah kan? Dia minus kan? Iya, Pak. Harusnya plus. Ya, gitu. Oke, ini berarti dari tahun lalu ini belum diperbaiki sama asisten saya. Harusnya 0,75.
Oke, jadi di sini itu kita membaca grafik. Oke, ada pertanyaan silakan. Ngomong-ngomong itu direkam kan? Sudah direkam, Pak. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya yang 2.7 nomor 4, Pak. Oke, 2.7. Nomor 4. Siapa nama kamu? Davin, Pak. Siapa? Davin. Davin. Gimana nulisnya? Davin? Iya. Gimana DH. nulisnya? DHAFIN. Nah itu. Nomor? Nomor 4. Yang itu Pak, yang apakah kurva tersebut mempunyai garis singgung yang sejajar sumbu Y? Itu saya nyarinya awalnya kayak harus membuktikan gitu Pak. Kan kalau sejajar sumbu Y berarti M-nya tak terdefinisi. Jadi saya harus membuktikan ada nggak XY yang bisa membuat penyebut dari turunan fungsi itu 0 gitu Pak. Gimana Sebentar. cara? Oh, nomor 2 maksudnya. Ya, yang kedua itu. Apakah kurva tersebut mempunyai garis singgung yang sejajar sumbu Y? Oke. Gimana caranya? Saya awalnya kayak kan turunan fungsinya itu kayak pecahan gitu kan Pak bentuknya. Betul. Apa turunan fungsinya? Ya, terus habis gitu. Apa turunan fungsinya? DX-nya apa? Oh, bentar Pak. Saya dicoret telepon saya. DX-nya apa supaya kita cepat menghitung? Tidak. Ini 2x kali cos kuadrat Y. Ini tuh subbab berapa? 2.7. Iya. 2.7. Oke, apa DX-nya di sini? 2x kali cos kuadrat Y. DX sama dengan 2x kali cos kuadrat. Cos kuadrat. Cos kuadrat Y. Cos kuadrat Y. Per dibagi x kuadrat kali sin 2y. X kuadrat sin 2y. Terus bagaimana? Plus cos y Pak setelah ininya. Oh, oke. Dikali cos y. Enggak, di penyebutnya itu plus cos y. Oh, ditambah cos y gitu. Oke. Pertanyaannya adalah apakah kurva ini turunannya saya asumsikan benar ya? Apakah kurva tersebut mempunyai garis singgung yang sejajar sumbu Y? Gimana cara mencarinya? Nah, itu saya mikirnya awalnya kita harus ngebuktiin ada XY yang bisa ngebuat penyebutnya 0 gitu Pak. Betul sekali. Cari saja apakah ada X dan Y yang membuat pembaginya 0. Memangnya kenapa kalau pembaginya 0? Dia bakal nilainya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, betul sekali. Kalau dihitung limitnya dia itu akan menuju tahingga atau minus tahingga gitu ya. Bagus sekali. Jadi cari X dan Y yang membuat ini sama dengan 0. Oke, apakah ada X dan Y yang membuat ini 0? Nah, saya ketemunya ada Pak. Tapi coba dicari bareng-bareng aja. Oke, di mana kamu mendapatkan X dan Y-nya? X-nya X, terus Y-nya itu arc sin min 1/2 X kuadrat. X-nya apa? X-nya tetap X, terus Y-nya ketemunya saya arc sin min 1/2 X kuadrat. Arc sin 1/2 X kuadrat. Oke. Ada yang lebih mudah sebetulnya. Ada yang bisa mendapatkan lebih mudah? Ada yang bisa mendapatkan lebih mudah?
X-nya 0, Y-nya apa? Ini 0 juga. Sudah, Pak. Y-nya 0 juga. Enggak 0 dong. Kalau Y-nya 0, cos 0, 1. Y-nya pi per 2, selesai. Ya, benar. Kan di sini dia tanya apakah kurva tersebut mempunyai garis singgung yang sejajar sumbu X? Punya ya punya. Cukup yang ditanya itu kan apakah punya gitu ya. Kasih aja satu titik. Kecuali kalau ditanya tentukan semua titik yang membuat garis singgungnya sejajar sumbu Y, maka jawaban Davin yang benar. Jawaban Davin benar. Tapi di sini kan yang ditanya hanya sekedar ini ya, yang ditanyakan hanya sekedar sekedar apakah kurva tersebut mempunyai garis singgung. Ini tuh kayak apakah ada gitu. Ada di sini. Kita tidak harus menyebutkan semua. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti jawabannya ada ya, Pak? Ini kan? Ini membuat pembaginya 0 nggak? Iya, tapi kok kenapa jawaban di LMS saya ini salah, Pak, gitu. Oh ya, itu mah masalah kunci jawaban aja. Kamu Kan, harus Pak, yakin dengan ya gimana? tapi kan di soal titik A sama dengan 0, X sama dengan 0 itu titik 0, min 2 pi dari nilai yang pertama, Pak. Gimana sorry? Kan disoalkan, Pak, kita disuruh mencari nilai A di sini, Pak. Nomor yang pertamanya. Nah, A-nya itu sama dengan 0. Jadi pada titik tersebut itu turunannya 0 itu titiknya A, 2 pi. 0,2 pi, Pak. Salah satu titik yang memenuhi ini persamaan. Oh, oke. Di Nah, nomor kan titik pertama, oke. Saya kan nggak titik baca 0 nomor sudah ada, pertama. Pak. Sebentar, saya baca dulu soal nomor pertama ya. Ini saya putus-putus nggak? Ya, Tidak, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Di sini ada tulisan your internet connection unstable. Oke, misalkan titik A minus 2, pi gradien garis. Misalkan di titik A, minus 2 pi gradien garis singgung kurva tersebut sejajar sumbu X. Maka nilai dari A adalah oke. Ini kalau ini benar turunannya? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Oke, di titik ini ngitungin kan harus pakai limit ya sebetulnya. Oh, oke. Ya. Oke, iya betul. Apa coba yang membuat dia masalah? Sebetulnya ini X sama dengan 0, Y sama dengan pi per 2 memang membuat pembagi sama dengan 0 itu betul. Membuat dia pembaginya sama dengan 0 itu betul. Tapi apa coba masalahnya? Pembilangnya juga 0. Pembilangnya juga 0, betul. Pembilangnya juga 0. Ya, nah itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika pembilangnya juga 0, maka kan syarat itu apa? Syarat limit itu dia menuju tahingga atau minus tahingga itu kalau sesuatu dibagi bilangan yang kecil. Sesuatu yang atasnya itu tidak 0. Sementara di sini dia pembilangnya 0 juga, artinya ini tidak bisa. Gitu ya. Dia memang pembagian 0, tapi karena pembilangnya juga 0, kita tidak bisa mengerjakannya seperti itu. Gitu. Jadi, nah di sini kamu hitung limitnya 0 ya, benar ya? Tahu dari mana ini kalau di untuk 0 pi per 2 nilainya 0? Gradiennya sejajar sumbu X, Pak. Aduh, ini soalnya nggak bagus sebetulnya. Ini asisten saya kayaknya terlalu sulit ini bikin soalnya. Bukan terlalu sulit, tidak cocok gitu ya. Di konteks pembicaraannya ini tidak cocok. Makanya Pak, ya. Menurut saya biar lebih mudah, kenapa nggak yang atasnya dijadiin x kuadrat cos kuadrat y sama dengan sin y, terus x kuadrat sama dengan sin y per cos kuadrat y. Jadi kan tetap aja harus yang bawah ini terdefinisi ke yang atas kan, Pak. Sementara titik 0, pi per 2 ini tidak terdefinisi ke fungsi awalnya. Nanti hasilnya nggak 0, Pak. Gimana bilangnya? Yang bagian atasnya kenapa? Yang ini, Pak, fungsi awalnya Pak, yang x kuadrat cos kuadrat y min sin y.
Oke. Fungsi atasnya, kenapa? Kan titik yang 0, pi per 2 ini tetap harus terdefinisi ke yang atas, tapi kalau kita masukin 0, pi per 2 hasilnya malah -1, Pak, bukan 0, jadi tidak sesuai. Nah, Jadi mending diubah aja dulu kayaknya X-nya jadi sin Y per cos kuadrat Y. sin Y-nya jadi apa? X kuadratnya jadi sin Y per cos kuadrat Y, Pak. Oke, sebentar. Di sini 0, betul juga ya, 0 minus pi per 2 emang dia terdefinisi. Di titik A 0, kalau A-nya 0, sinus minus 2pi betul terdefinisi 0. Bener, bukan Pak, bukan yang itu yang nomor kedua. Gimana? Nomor Yang kedua. soal kedua, apakah kurva tersebut mempunyai garis singgung yang sejajar sumbu Y? Kan Bapak Terus? pakai titiknya 0 sama pi per 2. Itu tuh nggak terdefinisi ke yang fungsi atas, Pak. Jadi makanya tadi nggak bisa pakai titik itu. Fungsi atas itu yang mana? Yang paling awal, fungsi awal maksudnya Pak, yang X kuadrat kali cos kuadrat Y min sin Y sama Oh, dengan 0. iya. Betul. Iya, betul. Sebentar. Ya, dia memang tidak terdefinisi ke fungsi awal ya. Tapi turunannya ini benar ya, dx-nya ya? Saya sih dapatnya segitu juga Pak, cuma nggak tahu, takut salah. Oke, terus tadi ide kamu bagaimana? Siapa? Alif, Pak, Alif. Alif. Gimana? Ide saya X kuadratnya diganti dulu aja dalam bentuk Y semua, Pak. Oke, sebentar. X kuadratnya kita nyatakan sebagai sin Y dibagi dengan cos kuadrat Y gitu ya. Oke, kalau X kuadratnya dinyatakan sebagai ini gitu ya. Ini dapat dari mana? Dari fungsi yang atas ya. Berarti sekarang ini menjadi apa? Gitu kan maksud kamu ya, Alif ya? Iya, gitu Pak. 2. Ini akar ya. Ini 2X loh ini. Ini 2X loh. Ini akar. Dan dia bisa plus, bisa minus lagi ya. Dia bisa... Kalau saya nggak terlalu mikirin yang atas ya Pak, saya cuma mikirin yang X kuadrat sin 2Y tambah cos Y sama dengan 0. Jadi fokus ke yang bawahnya aja. Yang bawahnya kenapa? Jadi ntar langsung sin Y per cos kuadrat Y dikali sin 2Y tambah cos Y, Pak. Yang bawah langsung ini aja. Si penyebut ya berarti ya? Sebentar, yang bawahnya ini kan sin Y dikali sin 2Y per cos kuadrat Y ditambah cos Y gitu. Nanti kalau nggak salah dapatnya 1 plus tan kuadrat Y. Sebentar. Tapi, kenapa? Sin Y kali sin 2Y-nya gimana? Kamu apakan? Saya jadiin ini Pak, setengah sin Y cos Y. Setengah sin Y cos Y. Biar bisa kecoret gitu. Oke, ini sebetulnya kalau cara mengerjakannya seperti ini nih keluar konteks ya sebetulnya. Keluar konteks pembahasan kita, tapi oke, ini kalau dilanjutkan gimana? Pakai aturan sin kali sin ya? Iya Pak. Jadi apa itu? Sin kali sin. Saya mah jadi sin 2Y-nya dijabarin dulu. Terus ntar jadi saya biarin aja sin Y, jadi sin kuadrat Y. Oke, sin 2Y-nya dijabarkan jadi apa? Setengah sin Y cos Y. Setengah sin Y cos Y. 1/2 sin Y cos Y. Oke. Itu jadi kuadrat. Terus gimana lagi nih? Terus kan itu bisa di kayak semacam coret gitu. Terus nanti tinggal setengah tan Y kali sin Y plus cos Y. Setengah tan Y cos Y ditambah cos Y terus? Terus cos Y-nya saya keluarin lagi Pak. Jadi Oke, cos Y-nya kamu keluarkan. Jadi dibagi dengan atasnya gitu. Kok jadi susah ya? Kalau saya kemarin maaf Pak,
kemarin saya coret dulu kayaknya si ininya Pak. Jadi 2x dikali cos kuadrat Y per x kuadrat dikali cos Y dalam kurung setengah sini plus 1 Pak. Jadi lebih gampang. Tapi nggak tahu deh apa saya salah itu. Ya gini kan? Jadi gini kan maksud kamu? Iya kayak gitu Pak. Terus? Nah terus kan setengah tan Y tambah 1 ini nggak bakal bisa jadi 0 Pak. Maksudnya Tidak. biarpun Betul sekali. berarti Dia kan tidak nggak bakal pernah nilainya 0. berarti kan nggak bakal pernah ini Pak, nggak bakal pernah apa tuh namanya mendekati nggak si gradien itunya. Oke, sebentar. Kalau dibilang pembagi tidak pernah 0 itu sebetulnya salah ya sebetulnya. Karena tan Y bisa saja bernilai minus 2. Tan Y bisa saja bernilai minus 2 dan ketika tan Y-nya bernilai minus 2, minus 2 dikali setengah, minus 1 tambah 1, 0. Iya. Iya. Apa harus saya hitung sendiri dulu, nanti mungkin fotoin ke Bapak kali ya. Pak, permisi Pak. Iya. Yang X sama dengan 0, Y sama dengan V per 2 itu kenapa nggak terdefinisi di grafik X kuadrat, cos kuadrat, Y dikurang sini gitu Pak? Ini titik ini. Iya. Kenapa tidak? Kamu masukkan ke fungsi, kamu masukkan ke ini persamaannya. Apakah dia masuk? Masuk aja Pak. 0 cos 0 dikurang sin V per 2. Sin V per 2 berapa? 1 Pak. 1. 0 dikurangi 1? Min 1. Sama dengan 0? Oh iya Pak. Iya Pak. Oke. Jadi maksudnya adalah titik ini itu tidak ada di dalam grafik fungsinya gitu maksudnya. Siapa tadi? Betul sekali itu hal yang kadang-kadang kita lewatkan gitu ya. Hal yang kadang-kadang kita lewatkan padahal itu hal basic gitu ya. Hal basic yang kadang-kadang kita lewatkan. Seharusnya kita cek apakah titik tersebut ada dalam daerah definisi atau tidak. Gitu ya. Iya, gitu. Oke, tapi terlepas dari itu sebetulnya ini bab 2.7 ya. Sebetulnya kalau konteksnya ini ngitung limit ini nggak cocok soal. Gitu. Oke, yang ini dilewat saja dulu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Soal tutorial sudah dikerjakan? Soal tutorial apa sudah dikerjakan? Oke, soal tutorial bab 2. Materi kita sudah habis atau ada yang belum saya jelaskan? Gimana? Sudah saya jelaskan semua? Bab 2 atau ada yang belum? Halo? Halo? Oke, rasanya belum ya, hanya sampai sini ya. Kemarin itu menghitung akar ya, ingat sekali ya kita ya. Oh ya, tapi menghitung akar itu sudah bentuk hampiran ya. Oke, sebetulnya di sini satu apa ya namanya, satu sub materi gitu ya. Ini kan kemarin diferensial aproksimasi itu sudah yang sebetulnya bentuk ini tuh mirip apa? Bentuk ini mirip apa? Mirip Y dikurangi Y0 sama dengan MX dikurangi X0 gitu ya. Persamaan garis yang kalian pelajari sejak SMP gitu ya. Bentuk ini mirip sebetulnya. M itu adalah turunan pertamanya
delta X adalah X dikurangi X0, Y dikurangi Y0-nya itu adalah ini dikurangi Fx. Gitu ya, mirip. Jadi semua itu berasal dari persamaan garis, semua itu berasal dari gradien garis singgung ya. Ingat lagi ya, bahwa awal-awal kita belajar itu gradien garis singgung. Gitu ya. Gradien garis singgung, dari situ kita dapat definisi limit dan seterusnya. Gitu ya. Jadi semua itu sumber muasalnya itu garis singgung. Gitu. Kita tuh tidak apa ya, bukan suatu teori yang bersumber dari hal yang aneh-aneh gitu ya, tapi dari garis singgung. Oke, nah ini sudah kemarin diferensial aproksimasi. Kemarin juga kita sudah simulasi menghitung akar begitu ya. Menghitung akar yang paling baik, menghitung hampiran begitu. Yang paling baik itu adalah yang delta X-nya paling kecil gitu ya. Yang delta X-nya paling kecil. Nah, lebih dari itu ada satu lagi begitu ya. Namanya ini disebut aproksimasi linear. Jika F terdiferensialkan di A, maka dari bentuk kemiringan suatu garis, yaitu garis singgung, ya diberikan oleh Y sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X minus A. Ini tuh sebetulnya bentuk yang sama saja seperti yang tadi, gitu ya. Nah, ini hanya disebut saja Lx disebut dengan aproksimasi linear fungsi F pada titik A. Seperti itu. Oke. Maknanya adalah di sekitar A, fungsi F bisa dihampiri oleh Lx. Gitu. Di sekitar A. Ya, ini tuh sebetulnya masih bentuk-bentuk yang sama ya dengan yang tadi ya. Mana tadi? Masih bentuk-bentuk yang sama dengan yang tadi ini. Gitu ya. Hanya dinyatakan dalam notasi yang berbeda saja. Gitu. Jadi sekali lagi fungsi Lx sama dengan ini disebut dengan aproksimasi linear fungsi F pada titik A. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebetulnya di sini kita lebih banyak latihan ya. Di sini kita lebih banyak latihan. Oke, coba cek soal tutorial. Oke, di soal tutorial ini apakah ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana?
Gimana ini? Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Tidak? Pak, boleh bertanya tentang yang nomor 9, Pak, tutorial. Nomor 9. Ya, di sini masih kosong juga ya pekerjaannya. Jadi tidak ada. Kenapa nomor 9? Itu urutannya, Pak. Urutan. Oh, Iya. fx-nya yang mana gitu ya? Hmm. Oh enggak, itu sudah jelas. Diberikan 3 Anunya, grafik Pak. fungsi. Maksudnya ada pernah kan sudah saya kerjakan ini, Pak. Itu apanya? Bisa nggak Pak dilihat dari bentuk kurvanya begini? Kan ini bentuk kurvanya yang biru ini bentuk kurva kuadrat, fungsi kuadrat. Jadi kan turunan dari fungsi fungsi yang turunannya menjadi fungsi kuadrat itu kan fungsi kubik. Nah, fungsi kubik itu bentuknya mirip yang ini. Oke. Yang ini putus-putus. Nah, Oke. sedangkan untuk fungsi berikutnya ini, Pak. Nah, kalau apakah itu fungsi pangkat 4, Pak? Bentuknya mirip fungsi kuadrat atau bisa saja beda-beda bentuknya, Pak? Yang mana yang hijau? Ya, yang biru, Pak, yang biru. Kan Yang biru ini putus-putus. Iya, Pak. Oke, pertama gini ya. Apa namanya? Suatu grafik fungsi kalau bentuknya menyerupai huruf U, itu belum tentu fungsi kuadrat. Bisa juga dia fungsi pangkat 4. Bisa juga dia bahkan fungsi bentuk hiperbolik. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat suatu grafik fungsi bentuknya seperti mirip sesuatu, itu belum tentu dia itu adalah suatu fungsi yang sudah kita ketahui, gitu ya. Kalau tidak ada keterangan apapun. Jadi di sini fungsi yang berwarna hijau dia fungsi apa nggak tahu. Fungsi yang berwarna biru dia fungsi orde berapa nggak tahu. Yang abu-abu juga fungsi orde berapa kita tidak tahu. Jadi kalau di soal tidak diberikan apapun, sebaiknya kita tidak boleh menebak, kita tidak boleh berasumsi, gitu. Kita tidak boleh mengasumsikan bahwa oke, yang biru itu fungsi pangkat 4 misalkan, gitu. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi ya sudah, kita tidak boleh mengasumsikan seperti itu, Syarif. Jadi untuk mencari nilai ini, Pak, kita harus bandingkan nih, Pak, di titik-titik tertentu begitu. Oke, sebentar. Ini kita baca dulu bareng-bareng. Saya juga belum baca. Diberikan 3 grafik fungsi, salah satu merupakan grafik fungsi f. Salah satu ya dikatakan ya. Fungsi f yang mana kita tidak tahu. Satunya lagi adalah grafik fungsi turunan f. Katakanlah G. G itu adalah f aksen. Satunya lagi adalah grafik turunan G. Artinya dia itu turunan kedua dari f. Oke. Tapi grafiknya yang mana kita tidak tahu ya. Sekali lagi. Grafiknya yang mana kita tidak tahu. Jadi di sini itu ada F, ada G, dan ada G aksen. Gitu. Oke. Tentukan yang mana yang grafik F, yang mana yang grafik F aksen, dan yang mana yang merupakan grafik
F double aksen atau G aksen. Oke, gimana ini kira-kira? Ya Pak. Nah, saya mencoba mencari nilai ini berdasarkan titik-titik tertentu. Nah, kalau kita ambil titik 0, nilainya itu bisa saja Pak dengan titik 2. Nilainya bisa saja dengan titik 2. Beda Pak. Beda Pak nilainya. Kalau kita bandingkan di titik 0, hasilnya beda dengan kalau kita bandingkan di titik 2. Oke, gini dulu. Oke, ini itu kita membaca gambar ya, sebentar. Oke, kita buat seperti ini ya. Tulis ya. Biasakan kita mengerjakan sesuatu itu kita tuliskan supaya tidak hilang gitu ya. Oke, pertama paling mudah dulu. Paling mudah kita lihat dulu di titik 1. Tinjau titik 1. Tinjau titik X sama dengan 1. Di titik X sama dengan 1, apa yang terjadi? Kita mau berandaikan dulu saja. Andaikan apa? Andaikan misalkan kita tebak dulu. Kita tebak yang fx yang mana, yang f aksen x yang mana. Misalnya kamu mau tebak yang mana? Fx yang mana? Yang hijau Pak. Oke. Hijau. Kita tebak dulu. Fx yang hijau. F aksen x yang mana? Yang biru Pak. Oke, F aksen X yang biru. Oke, apakah cocok gitu ya? Coba kita lihat. Kalau fx-nya yang hijau, f aksen x yang biru, apakah dia cocok? Coba kita lihat. Di titik x sama dengan kok x sama dengan 1. Ini maksud saya x sama dengan 0 dulu. Di titik x sama dengan 0, fx yang hijau, kemiringan garis singgungnya seperti apa? Dia fx-nya naik atau turun? Turun Pak, turun. Kalau turun, f aksen x-nya seperti apa? Minus. Negatif. F aksen x-nya negatif. Apakah grafik fungsi yang biru di titik x sama dengan 0 nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti di sini cocok ya. Kalau fx yang hijau, f aksen yang biru ini cocok. Untuk titik x sama dengan 0. Oke? Di titik x sama dengan 0 ya. Di titik x sama dengan 0 dia cocok. Tapi belum tentu ini kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Lihat dulu di titik lain masuk nggak gitu ya. Sekarang tinjau titik 1. Tinjau titik 1. Di titik X sama dengan 1, fx-nya yang hijau. Grafik fungsinya naik atau turun? Di titik X sama dengan 1. Grafik fungsinya naik atau turun? Tetap turun. Turun. Sekarang f aksennya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Cocok nggak? Cocok. Cocok. Oke, sampai sini masih cocok ya. Sampai sini masih cocok. Oke, jadi fx hijau, f aksen x biru. Sampai sini masih cocok. Oke, kemudian tinjau titik mana lagi yang mudah? 2, Pak. Titik 2. Titik x sama dengan 2. Andaikan fx yang hijau. Di sini fx yang hijau, grafik fungsinya naik atau turun? Di x sama Naik, dengan Pak. 2. Naik. Naik, Pak. Fx naik. Kalau naik, berarti f aksen x-nya harusnya apa? Bernilai? Positif. Positif. Sekarang apakah f aksen lebih dari f aksen D2-nya itu yang biru ya? Apakah yang biru grafik fungsinya positif di x sama dengan 2? Tidak, Pak. 0. Dalam hal ini 0 ya. Pak. Dalam hal ini 0 ya. Dalam hal ini 0 ya. Jadi di sini f aksen 2 sama dengan 0 gitu ya. F aksen 2 ini saya tulis. Di sini fx f2 naik begitu ya. F2 naik. F aksen 2 sama dengan 0.
Oke, artinya di sini dia tidak cocok, betul? Karena kalau F2 naik, maka F aksen X-nya harus positif, tidak boleh 0. Kalau 0 nanti dia datar. Jadi dari tinjauan yang ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa apa? Bahwa fx hijau tidak berpasangan dengan f aksen X biru. Oke? Jadi kalau fx-nya hijau, f aksen X-nya nggak mungkin yang biru. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita cocok-cocokkan gitu ya dari fakta-fakta yang ada. Contoh lagi, kalau begitu misalkan yang mana yang mau jadi fx? fx biru, Pak. Oke, misalkan fx yang biru, f aksen X-nya yang mana? Abu-abu, Pak. Yang abu-abu. F aksen X abu. Oke, kita cek di titik X sama dengan 0. Apakah profilnya sesuai? Kalau fx biru, f aksen X abu-abu, F0 berapa? F0 sama dengan berapa? Minus, Pak. Minus sekian, nggak tahu, nggak penting. Minus sekian pokoknya. Gitu ya. F aksen 0 berapa? 0 juga. 0, Pak. F aksen 0 sama dengan 0. Oke, nah di sini perhatikan di F0 ini dia itu naik atau turun? Naik atau turun? Di F0 dia ini sepertinya sih datar ya. Kelihatannya datar ya. F aksen 0-nya 0. Apakah dia cocok? Kalau fungsinya datar, dia itu turunannya 0? Cocok? Cocok, Pak. Cocok ya? Pak. Oke, lanjut lagi. Di X sama dengan 1, yang mudah lagi. Di X sama dengan 1, F1 berapa? F1 naik atau turun? F1 yang biru naik ya? Naik, Pak. F aksen 1 Turun, Pak. F aksen 1 positif. Kalau kita melihat F aksennya, kita lihat positif atau negatif gitu ya. Perhatikan yang abu-abu. Grafik yang abu-abu, F1 nilainya positif atau negatif? Positif. Positif. Jadi kan gradien, artinya kalau F aksennya bernilai positif, gradiennya positif. Kalau gradiennya positif, artinya fungsinya naik. Jadi di X sama dengan 1 ini memenuhi. Benar juga. Gitu ya. Oke. Kalau di X sama dengan 2, kita cek. F1 berapa? F1 datar ya. F2 maksud saya. F2 datar. F aksen 2 seperti apa? 0. F aksen 2, 0. Fungsinya datar, turunannya 0. Cocok? Cocok, Pak. Cocok, Pak. Oke. Sekarang di X sama dengan 3 bagaimana? Di X sama dengan 3. F3 seperti apa? Naik, Pak. F3 naik. F aksen 3 berapa? Positif. Lebih dari 0. Positif. Cocok? Cocok. Cocok. Oke. Jadi dugaan kita, kalau fx yang biru, f aksen X abu-abu ini cocok lah. Apa sebetulnya pertanyaannya gini Pak, apakah cukup ini membuktikannya seperti ini? Sebetulnya kamu itu harus cek juga di X sama dengan 0,5. Kamu itu harus cek juga di X sama dengan 0,5. Di X sama dengan 1,5 dan seterusnya. Gitu, seharusnya seperti itu. Gitu ya. Seharusnya. Jadi kalau mau lebih bagus, kita buat bar, katakanlah seperti ini ya.
Kita buat bar seperti ini. Kita gerakan bar ini gitu ya. Kita gerakan bar ini. Coba kita mulai dari sini. Mulai dari sini fungsi yang biru dia itu turun ya. Fungsi yang biru turun, gradiennya negatif. Turun, gradien masih negatif, gradien. Fokus ke grafik biru dan abu-abu ya. Grafik biru turun, yang abu-abu negatif, turun, negatif, set. Di sini berubah menjadi 0. Oke. Di sini berubah menjadi 0. Oke. Jadi grafiknya datar, gradiennya 0, betul. Kemudian di sini gradiennya positif, grafiknya naik. Gradiennya positif, grafiknya naik gitu ya, kita gerakan. Gradiennya positif, grafiknya naik, gradiennya positif, grafiknya naik, gradiennya positif, grafiknya naik, gradiennya positif, grafiknya naik, gradiennya positif, grafiknya naik. Di sini grafiknya datar, gradiennya 0, cocok. Setelah itu gradiennya fungsinya naik lagi, gradiennya positif dan seterusnya. Gitu. Oke. Jadi fx biru, f aksen x abu-abu ini cocok. Gitu ya. Sekarang kalau f aksen itu kan gx ya tadi ya. Sekarang kalau begitu, kalau gx-nya adalah yang abu-abu, g aksen x-nya yang hijau, misalkan seperti ini. Apakah cocok? Coba kita gerakan lagi si bar merah ini. Kita gerakan dari sini ya. Oke, kalau gx-nya abu-abu, sekali lagi kalau gx-nya abu-abu, g aksen x-nya hijau. Di titik x sama dengan 0, apakah dia cocok? Di titik x sama dengan 0, G0 berapa? G0-nya seperti apa? Naik, turun, datar? Naik, Pak. G0-nya naik. F aksen, G aksen 0-nya? Positif, Pak. Positif. Lebih dari 0. Cocok. Di x sama dengan 1, G1-nya seperti apa? Turun, Pak. G1-nya turun. Yang abu-abu ya, kita lihat abu-abu. Turun. G aksen 1-nya? Negatif. G aksen 1-nya negatif, cocok ya. Oke. Di x sama dengan 2, G2-nya berapa? G2-nya seperti apa? Datar ya. G2-nya datar, yang abu-abu. Yang hijaunya, G aksen 2-nya? 0 dengan 0. G aksen 2-nya 0 ya. Oke, cocok ya. Di x sama dengan 3, G-nya oke, yang hijaunya udah nggak masuk ya. Gambar yang hijaunya kepotong. Oke, ini kita hapus aja. Oke, sekarang kita gerakan lagi si bar merah ini. Kita lihat lagi dari paling kiri. Di paling kiri di sini grafik fungsinya naik. Yang abu-abu itu grafik fungsinya naik, grafik turunannya positif. Naik. Kita gerakan sedikit-sedikit ke kanan gitu ya. Grafik fungsinya masih naik, gradiennya masih positif. Grafik fungsinya masih naik, gradiennya masih positif. Grafik fungsinya masih naik, gradiennya masih positif. Di sini, lihat di sini grafik fungsinya itu mencapai titik puncak dan dia yang tadinya naik menjadi turun. Dan cocok, yang hijau yang asalnya positif jadi negatif. Oke? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Kemudian di sini yang abu-abu, perhatikan dia turun, yang hijau negatif ya nilainya. Abu-abu turun, yang hijau negatif, abu-abu turun, yang hijau negatif, abu-abu turun, yang hijau negatif, abu-abu turun, yang hijau negatif. Nah, di sini dia berubah. Abu-abunya naik, yang hijau positif. Karena hijau itu kan gradiennya. Oke, dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah fx yang biru, f aksen x yang abu-abu, kemudian f double aksen x yang hijau, gitu ya. Ini G sama dengan f aksen x, ya ini G aksen itu adalah f double aksen x.
Oke, ada pertanyaan? Saya lupa di sini tuh ada soal yang bagus ya, yang wajib dikerjakan selain yang nomor 9. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Soal ini kemarin sudah dikerjakan. Tentukan semua. Mana ya? Ya, sayangnya di sini soalnya tidak ada. Sudah dihapuskan ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Ya. Oke. Tidak apa-apa ya. Kamu Ali justru bagus. Saya lebih suka yang jujur ya. Gitu ya. Tentukan semua nilai A di daerah asal F sehingga F tidak mempunyai turunan di X sama dengan A. Oke, jadi di sini kamu dikasih grafik fungsi. Cari titik-titik begitu ya. Di sini tuh intinya adalah cari titik-titik yang dia itu tidak punya turunan. Gitu Ali. Yang dia itu tidak punya turunan. Oke, di titik mana sajakah itu yang dia tidak punya turunan?
di titik X sama dengan A. Di titik mana sajakah itu? Bisa banyak, betul sekali. Oke. Di titik mana saja kira-kira? Minus 1 dan 2. Oke, pertanyaannya kenapa? Di sini yang ditanya bukan apakah fungsinya kontinu atau tidak ya. Di sini yang ditanya adalah titik di mana dia tidak punya turunan, bukan tidak kontinu, Ali. Beda. Itu dua pertanyaan yang berbeda. Oke? Itu adalah dua pertanyaan yang berbeda. Oke? Jadi di sini yang ditanya adalah titik yang tidak punya turunan. Pertanyaannya, emang titik yang punya turunan itu apa? Titik yang punya turunan itu apa? Yang grafiknya tidak patah, Pak. Secara grafiknya tidak patah. Apakah hanya itu saja? Jadi kita kembali ke definisi ya. Kita kembali ke kiri dan kanan. ya, kita kembali ke definisi begitu ya. Turunan itu apa sih gitu ya? Turunan itu apa sih? Turunan fungsi f atau ditulis f aksen yang nilainya pada sebarang f pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit bla 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 seperti ini. Asalkan limit ini ada, perhatikan, asalkan limit ini ada, bukan tak hingga atau minus tak hingga. Oke. Jadi f aksen x ini nilainya ada, bukan tak hingga atau minus tak hingga. Begitu ya. Kemudian di sini ada sifat begitu ya. Jika f aksen x ada, maka f kontinu di titik C. Kontraposisinya, jika f tidak kontinu, maka f aksen C tidak ada, gitu ya. Atau f aksen x tidak ada di titik C, gitu ya. Kontraposisinya seperti ini. Ini kontraposisi. Oke. Oke, kalau begitu, kalau kita kembali ke sini, kalau grafik fungsinya tidak kontinu, sudah pasti turunannya tidak ada. Di sini lagi perhatikan yang ditanya adalah limitnya ada atau tidak, turunannya ada atau tidak, gitu ya. Bukan kontinu atau tidak ya, tapi kita menggunakan sifat karena dia tidak kontinu. Karena di X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1 tidak kontinu, maka turunan di X sama dengan minus 2 dan X sama dengan minus 1 dia tidak ada. Itu sifat. Pertanyaannya, apakah hanya di titik itu saja tidak punya turunannya? Atau ada di titik lain? Ada di titik lain, Pak. Di mana titik lainnya tersebut? Titik X sama dengan 2, Pak. Titik X sama dengan 2, kenapa? Kenapa di titik X sama dengan 2 turunannya tidak ada? Kalau secara grafik dia itu tidak mulus, Pak, di titik X sama dengan 2. Ya, secara grafik dia tidak mulus gitu ya. Ingat, turunan itu apa sih? Turunan itu apa? Gradien garis singgung. Di titik X sama dengan 2, kalau kamu mau buat garis singgungnya seperti apa? Datar atau miring? Datar atau miring? Kamu mau buat garis singgung di sini. Bentuknya datar atau miring? Bisa dua-duanya. Bisa miring seperti ini mengikuti garis yang kanan, bisa datar mengikuti garis yang sebelah kiri di titik X sama dengan 2 ini. Gitu, dia patah, tidak mulus. Sehingga garis singgungnya itu tidak konsisten. Turunannya tidak ada. Itu secara grafik. Gitu. Selain itu, titik mana lagi dia tidak punya turunan? X minus 2, X minus 1, X sama dengan 2. Ada lagi? X sama dengan 1, Pak. Kenapa X sama dengan 1? Turunannya tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi?
Vertikal. Iya, ya, sejajar sumbu Y, semacam sejajar sumbu Y, Pak, Dari vertikal. segi grafik, garis singgungnya itu hampir vertikal gitu ya, sejajar sumbu Y. Dari segi grafik kita bisa melihat di X sama dengan 1, ini kalau kita buat garis singgungnya dia itu vertikal. Tidak ada gitu ya, tidak ada turunannya. Karena garis singgung vertikal itu tidak ada gitu ya. Itu dari segi grafik. Dari segi formula di situ tuh apa yang terjadi? Limitnya itu tahingga atau minus tahingga gitu ya, kan di sini limit ini ada bukan tahingga atau minus tahingga gitu. Oke, jadi turunannya di X sama dengan 1 itu tidak ada. Oke, ada pertanyaan? Ya, tidak ada juga di situ. Di situ tidak ada juga turunan. Itu kan kalau dari segi grafik dia tidak kontinu, kita menggunakan sifat. Kalau kamu hitung juga gradien garis singgungnya dia vertikal juga kan. Oke, ada lagi pertanyaan? F(X) limit X tambah H dikurangi Fx dibagi dengan H. Permisi Pak, izin tanya. Ya. Untuk yang tadi di X sama dengan 2 itu turunannya tidak ada karena limit F(X) kan didefinisikan sebagai limit ini kan Pak, X menuju H menuju 0 dari Fx plus H min Fx per H kan. Nah, untuk di X sama dengan 2 itu limit kiri dan kanannya berbeda ya Pak, maka tidak ada turunan. Betul, kalau kamu hitung akan berbeda nilai limitnya. Di sini sebetulnya fungsinya tidak diberikan ya, F-nya seperti apa tidak diberikan. Jadi tugas kita memang di sini membaca secara grafik begitu ya. Secara grafik di X sama dengan 2 itu dia patah gitu ya. Yang tadi kalau kamu buat garis singgungnya itu tidak akan konsisten. Coba saya kamu buat garis singgungnya di sini. Bentuknya seperti apa? Apakah datar atau miring? Gitu. Apakah dia datar atau miring gitu ya? Garis singgungnya itu. Gitu. Ya Pak, tapi di X sama dengan 2 itu masih continue kan Pak? Masih continue. Masih continue. Berarti tapi kan limit berarti X apa? dari kiri sama limit X dari kanan berarti sama ya Pak? Karena dia continue. Limit X dari kiri dan dari kanan sama. Iya, limit untuk fungsi ya Pak? Nilai limit fungsinya sama. Limit fungsi ya, bukan limit turunan ya. Iya Pak, limit fungsinya Pak untuk nentuin dia apa continue. Betul, hati-hati ya, betul. Limit fungsinya sama, bukan limit turunan ya. Nah ini kalau saya mau buat garis singgung ini kan bingung dia. Ini kita secara grafik ya sekali lagi ya, karena kita tidak diberikan musik. Apakah pertanyaan saya apakah garis singgungnya seperti ini, yang merah, atau garis singgungnya yang hijau di titik X sama dengan 2 ya? Di titik X sama dengan 2 ya. Apakah garis singgung yang merah atau yang warna biru? Ini saya kasih warna biru. Kok nggak berubah? Apa yang warna biru? Yang mana yang benar? Yang merah atau yang biru garis singgungnya? Di titik X sama dengan 2. Dua-duanya benar. Yang merah itu garis singgung untuk X-nya dari kiri, yang 2 dari kiri, yang biru itu garis singgung untuk 2 dari kanan. Dua-duanya benar. Oke, ada pertanyaan? Jadi di sini dia tidak konsisten garis singgung. Ada pertanyaan lagi?
mau bertanya, Pak. Ya. Patahannya ini maksudnya lebih ke itu ya, Pak. Kondisi yang dari kayak langsung berubah drastis gitu ya, Pak. Kalau kita lihat nomor 7 yang A gitu, Pak, nomor 7A. Itu kan ada kemarin kita bahas ada turunannya, Pak. 7A, oke. Nah, itu tuh bukan termasuk patahan ya, Pak? Yang 7A, yang ini di posisi siku ini? Ya, Pak. Dia patah, betul. Dia patah memang. Kemarin kita bahas ada turunannya, Pak. Turunannya gimana? Yang F aksen X, Pak. Enggak, dia di situ dia patah. Di situ dia patah. Nggak punya turunan di titik itu. Tapi kalau turunan dari kiri, dari kanannya ada. Gitu maksudnya. Dia patah ini. Lagi-lagi gini kita kalau dari segi grafik kita melihatnya gini. Dia kalau persis di titik ini ya, persis di patahannya. Gradien garis singgungnya seperti apa? Apakah miring atau datar? Persis di titik tersebut. Kalau persis di titik tersebut ya dia bisa dua-duanya. Dari sebelah kiri dia miring, dari sebelah kanan dia datar. Gitu. Oke, turunannya tidak ada di situ. Nah, mungkin maksud kamu itu kemarin itu kita memasangkan kan ya. Yang A kecil pasangan grafiknya dengan yang mana? D besar, Pak. Dengan yang mana? D besar, Pak. D besar. Yang huruf kecil itu fx-nya. Yang ini tuh, ya betul, D besar. Nah ini perhatikan A kecil dengan D besar. Di titik itu kan tidak ada turunannya juga tuh, lihat tuh. Dia kan putus. Turunannya kan berubah ya. Di sini lihat. Ini kan turunannya asalnya dia bernilai positif, terus bernilai 0 turunannya. Asalnya turunannya bernilai positif, terus berubah menjadi bernilai 0. Loncat dia. Loncat. Lihat di sini. Asalnya grafik fungsinya naik, yang A kecil, asalnya grafik fungsinya naik, terus dia berubah drastis. Dari asalnya naik, berubah drastis, tiba-tiba jadi datar. Gitu. Tiba-tiba jadi datar, gitu ya. Tidak mulus gitu loh perubahannya tuh. Perubahannya tuh tidak mulus. Dari asalnya naik, tiba-tiba berubah jadi datar. Tidak mulus. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, bagus, Nadif, pertanyaannya bagus. Pak, maka ini menjadi salah satu contoh yang dimana jika dia kontinu belum tentu dia punya turunan ya. Betul, jika dia kontinu belum tentu punya turunan. Biasanya yang jadi contoh paling mudah itu adalah si mutlak X sebetulnya. Dia itu kan kontinu. Tapi turunan di X sama dengan 0 itu tidak punya. Gitu ya, ini juga salah satunya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, silahkan kerjakan lagi ya soal latihannya. Saya di sini mau sedikit ini aja lah ya, kuis lah ya. Betul. Saya lihat dulu soalnya. Nggak, ini kuis main-main aja sebetulnya. Kuis karena soal kalau diskusi soal tutorial, kalau kaliannya belum mengerjakan, agak susah kita diskusinya. Nanti nggak nyambung gitu ya. Saya ngomong apa, ini ngomong apa gitu ya. Katakanlah ini saya punya 4 buah kartu gitu ya. Saya punya 4 buah kartu. Terdapat 4 buah kartu. Terdapat 4 buah kartu A, B, C, D gitu ya. Katakanlah ini kartu A. Katakanlah yang ini kartu B.
Katakanlah yang ini kartu C. Yang terakhir berarti harusnya kartu D ya. Terdapat 4 buah kartu A, B, C, D gitu ya. Satu sisi berisi angka, satu sisi berisi warna. Paham? Satu sisi berisi angka, satu sisi berisi warna. Gitu ya. Nah, katakanlah kartu yang ini nilainya 7. Kartu yang ini nilainya 2. Oke, kartu yang A bernilai 7, kartu yang B bernilai 2. Kartu yang C warnanya merah. Kartu yang C angkanya berapa? Belum diketahui, Pak. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya, kartu yang C angkanya berapa nggak tahu. Kartu yang A warnanya apa? Belum diketahui juga, Pak. Ya nggak tahu gitu ya. Nggak diketahui juga. 4 buah kartu A, B, C, D, satu sisi berisi angka, satu sisi berisi warna gitu ya. A7, B2, C merah, yang D biru gitu ya. Kemudian ada pernyataan. Ada pernyataan jika sebuah kartu jika sebuah kartu memiliki angka bilangan genap, jika sebuah kartu memiliki angka bilangan genap, gitu ya, maka sisi lain berwarna merah. Maka sisi lain berwarna merah. Jika sebuah kartu memiliki angka bilangan genap, maka sisi lain berwarna merah. Oke? Paham pernyataan ini? Paham, Pak. Ya ini ada pernyataan aja gitu ya. Pernyataan ini bisa benar, bisa salah ya. Oke? Bisa benar, bisa salah, oke? Suatu pernyataan itu kan bisa benar, bisa salah ya. Iya nggak? Saya menyatakan saya sudah makan pagi ini. Apakah saya benar? Apakah saya salah? Belum tentu, Pak. Ya, bisa benar, bisa salah. Suatu pernyataan itu bisa benar, bisa salah. Oke? Nah, jadi pertanyaannya adalah, ini ada pernyataan. Untuk membuktikan bahwa pernyataan di atas itu benar, kita harus membuka kartu yang mana saja. Kita harus membuka kartu yang mana saja untuk membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Yang B, Pak. Apa? Yang B, Pak. Semuanya, Pak. Semua. Yang B. Gimana? Yang mana saja yang harus kita buka? Ini tidak ada benar, tidak ada salah ya, kalian jangan ketakutan. Tadi siapa yang bilang jawab B? Buka kartu B? Yang B, Pak. Saya, Pak. Siapa sebut nama? Ridwan, Pak. Ridwan. Buka kartu B. Yang lain? Yang D, Pak. Yang D. Siapa tadi yang jawab D? Raihan, Pak. Raihan. Buka
kartu D. Terus ada lagi? Buka kartu A sama D, Pak. Siapa? Ansel. Ansel. Buka kartu A dan D. Ada lagi? Kartu B dan C, Pak. Buka kartu B dan C. Siapa ini? Farel. Farel. Buka kartu B dan C. Siapa lagi? BCD Pak, Mirza Pak. Apa? Mirza kenapa? Kartu BCD. Mirza B C D. Siapa lagi? Syarif Pak, B dan D. Syarif B dan D. Siapa lagi? Siapa lagi? Untuk membuktikan bahwa pernyataan di atas benar, kita harus membuka kartu yang mana saja. Maksudnya membuka itu kita melihat sisi lain ya. Kalau yang kita sudah lihat angkanya, kita lihat sisi belakangnya warnanya apa. Kalau yang sudah kita punya sisi warnanya, kita lihat belakangnya angkanya berapa. Syarif B dan D. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi jawaban lain? Buka semua kartu, Pak. Siapa? Farel. Ya. Ini jawaban yang paling saya suka nih. Jawaban yang paling saya suka adalah ya buka aja semua kartunya. Oh, repot-repot ya enggak? Oh, repot-repot sih. Iya buka aja semua kartunya. Ya enggak? Ya enggak? Kalau kita buka semua kartunya, kita bisa mengatakan bahwa pernyataan ini benar atau salah secara tegas. Gitu ya. Ya enggak? Buka aja semua kartunya, simpel ya. Simpel enggak? Oke, untuk membuktikan bahwa pernyataan di atas benar, kita harus membuka kartu yang mana saja. Ya, simpel, jawab saja, buka semua kartunya. Oke. Ada komentar? Ada pertanyaan? Pertanyaannya diganti. Paling sedikit berapa kartu dan kartu mana saja yang cukup dibuka untuk mengatakan bahwa pernyataan di atas benar. Nah, kalau pertanyaannya diganti, paling sedikit berapa kartu dan kartu mana saja yang cukup dibuka untuk mengatakan bahwa pernyataan di atas benar. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jawabannya 2 saja nggak sih, Pak? Apa? 2 saja. 2 saja, yang mana dan yang mana? Yang ikutin Syarif, Pak, B dan D. Karena jika warnanya tidak merah, maka tidak bilangan genap. Jadi kita tinggal buktikan kalau di warna biru itu bukan genap, Pak. Warna biru bukan genap, di kartu D bukan genap gitu. Iya, terus yang B kita juga putarkan untuk buktikan pernyataan di atas. Oke, apa benar seperti itu?
Apakah benar seperti itu? Saya Pak mau ralat. Kalau saya Pak sisa buka A saja. Apa? Buka A saja. Cukup buka A saja. Karena pernyataan implikasi kan Pak akan bernilai salah kalau misalkan P-nya atau jika kartunya memiliki angka genap berarti kalau misalkan 7 di sini kan negasi dari genap. Jadi kalau misalkan 7 dan dibuka berwarna merah, maka pernyataannya bernilai salah dan nilai yang lainnya itu enggak bermasalah. Oke. Syarif mengganti jawaban Pak, cukup yang A ya gitu ya. Tapi Pak, yang jawaban Syarif kan kalau merah belum tentu dia genap Pak. Kan ini P maka Q, maka belum tentu Q sama dengan P. Iya betul. Jadi gimana? PR aja lah, silakan kalian PR-kan saja. Silakan pikirkan ya. Sambil makan, sambil di kamar mandi gitu ya. Oke, silahkan pikirkan saja. Yang jelas adalah kalau membuka semua kartu jawabannya benar atau salah? Ya benar. Sih itu paling simpel. Buka aja semua kartu, kok repot-repot amat. Gitu ya. Pertanyaannya diganti paling sedikit berapa kartu dan kartu mana saja yang cukup dibuka untuk mengatakan bahwa pernyataan di atas bukan untuk mengatakan pernyataan di atas benar ya, tapi untuk mengetahui bahwa pernyataan di atas benar atau salah. Bahwa mengetahui kebenaran pernyataan di atas benar atau salah. Oke. Silahkan kalian pikirkan saja. Ini senam otak begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Besok kita diskusikan lagi soal tutorialnya ya. Besok kita diskusikan lagi soal tutorialnya. Jadi sebisa mungkin dikerjakan dulu ya supaya pembicaraan kita nyambung. Kalau tidak dikerjakan dulu nanti agak apa ya, lost gitu ya. Agak lost nanti. Gitu. Maksud saya dikerjakan walaupun salah nggak masalah gitu ya. Yang penting sempat dipikirkan gitu ya. Sempat dipikirkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Gini, sebetulnya kalau masalah kehadiran tidak 100% nggak apa-apa, sebetulnya dia tidak mempengaruhi nilai ya. Sebetulnya. Gitu. Tapi sebetulnya secara administratif ya kamu kalau mau memperbaiki ya boleh laporkan saja. Lapornya di grup ya, tidak usah japri ya. Japri itu apa ya namanya? Untuk saya pribadi cukup mengganggu ya. Kenapa cukup mengganggu? Karena jadi penuh gitu chatnya tuh, jadi apa, menuhin chat gitu, membuat yang lain tenggelam gitu ya. Jadi di grup saja lapornya, nanti saya di grup juga saya akan balas kok gitu, di grup juga saya akan balas. Japri itu cenderung apa ya, merepotkan lah gitu ya, gitu. Jadi laporkan saja. Tapi itu ya dengan syarat di Zoom-nya itu ada NIM-nya ya. Kalau yang nggak ada NIM-nya ya repot itu, lebih repot lagi. Gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan dipikirkan itu kuisnya. Kuis senam otaknya silahkan dipikirkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.